Dalam formasi yang sangat aneh, ada lebih dari selusin biksu yang dipenjara. Para biksu ini adalah pria dan wanita, dan semuanya memiliki wajah penuh ketakutan. Karena pada awalnya ada ratusan biksu yang dipenjara bersama mereka, namun seiring berjalannya waktu, jumlahnya semakin sedikit, dan pada akhirnya hanya tersisa selusin. Selama ini, mereka semua juga tahu bahwa para pembudidaya iblis yang menangkap mereka semua dilatih dengan menghisap darah manusia dan mengunyah tulang manusia, dan mereka sangat kejam. Jadi ketika mereka melihat Tan Rongkun membawa orang ke sini, para biksu ini semua panik, dan beberapa terus berlutut dan memohon belas kasihan, memohon dengan keras. Yang lain mencoba melarikan diri, tetapi tidak mungkin, kekuatan mereka terlalu rendah. Tan Rongkun memandang para biksu di depannya tanpa ekspresi sama sekali. Dunia para dewa dan manusia adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Yang lemah adalah sasaran pembantaian. Jumlah beku ini terlalu sedikit, dan budidaya mereka terlalu lemah. Kita harus menangkap beberapa beku dan membawa mereka kembali. Jika tidak, jika mereka mempengaruhi mundurnya kakak senior, kita akan melakukan dosa besar. Kata Tan Rongkun dengan wajah sedih. Kakak kedua, saya akan membawa orang untuk menangkap beberapa biksu. Jika tidak berhasil, saya akan pergi ke kaki gunung dan menghancurkan beberapa sekte kecil, sehingga kita bisa mendapatkan biksu dalam jumlah besar. Kata Di Chongjing. Tidak, kecuali benar-benar diperlukan, kita tidak boleh pergi ke kaki gunung untuk menangkap orang. Jika kita melakukan ini dan menimbulkan kepanikan dan membuat banyak sekte bersatu untuk menghadapi kita, bukankah kita akan mengulangi kesalahan yang sama beberapa tahun terakhir? Sebaiknya Anda mengajak orang untuk menangkap beberapa biksu di pegunungan dalam Gunung Tianmo. Kali ini ada kompetisi di kota Nanjing, dan banyak biksu pergi ke kota Nanjing untuk menyaksikan pertempuran dan memasang taruhan. Sekarang diperkirakan banyak biksu yang mulai kembali. Seharusnya ada seseorang yang memasuki kedalaman Gunung Tianmo. Kamu bisa memimpin mereka untuk mencegat mereka di tengah jalan. Tan Rongkun memperingatkan Di Chongjing. Jika mereka menangkap orang secara besar-besaran, pasti akan menimbulkan kepanikan, dan juga akan menyebabkan banyak sekte bersatu melawan mereka. Tan Rongkun tidak ingin hal ini terjadi, itulah sebabnya Tan Rongkun pergi ke keluargamu untuk membantu membujuk sekelompok biksu untuk naik gunung. Selama mereka sampai di sini, para beku ini adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Namun siapa sangka jika hal seperti ini terjadi, mustahil bagi keluargamu untuk mengirim biksu ke sekte darah dan tulang di masa depan. Aku mengerti, aku akan memimpin seseorang untuk menyergapmu sekarang. Di Chongjing mengangguk, lalu pergi bersama yang lainnya. Dan Chen Ping dan yang lainnya dipimpin oleh Master Sekte Jiang ke tempat sekte darah dan tulang berada. Tuan Chen, saya kira gerbang darah dan tulang tidak jauh dari sana. Saya sudah bisa merasakan aura jahat dengan jelas. Orang-orang ini pasti telah membunuh banyak orang dan menumpuk tulang-tulang mereka. Master Sekte Jiang mengenal orang-orang seperti Di Chongjing, jadi dia mengikuti Chen Ping dan berkata, saya juga menyadarinya. Meskipun roh jahat ini sangat lemah, saya masih bisa merasakannya dengan jelas. Arah yang kita cari seharusnya benar, tapi jaraknya masih jauh. Chen Ping juga memperhatikan aura jahat. Tetapi setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba sedikit mengernyit karena dia menyadari ada lebih dari selusin aura datang ke arahnya, dan aura ini tidak lemah. Dan ada master di alam Mahayana. Chen Ping tidak mengerti mengapa begitu banyak biksu tiba-tiba muncul di kedalaman Gunung Iblis. Saat kesadaran Chen Ping terus menyebar, dia segera menemukan bahwa Di Chongjing ada di antara mereka. Dia pernah bertarung dengan Di Chongjing. Jadi tentu saja dia tahu aura orang ini, orang-orang dari sekte darah dan tulang datang ke sini, kata Chen Ping. Tuan Chen, apakah orang itu Di Chongjing? Saya tidak menyangka dia akan melarikan diri. Jika dia tidak bersembunyi dengan benar, dia masih berani berkeliaran di Gunung Iblis. Master Sekte Jiang tidak mengerti. Di Chongjing sangat berani hingga dia hampir mati dan tidak berhenti untuk beberapa saat. Itu dia.
Chen Ping mengangguk, mari kita bersembunyi dulu dan lihat apa yang akan dilakukan orang ini. Ketua istana, silakan saja dengan orang suci dari istana Guanghan dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pemimpin sekte Jiang dan saya sedang bersembunyi. Jika di Chongjing itu menemukan kita, dia mungkin akan berbalik dan lari. Chen Ping memutuskan untuk membiarkan orang-orang dari istana Guanghan memikat di Chongjing untuk muncul. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan di Chongjing. Oke, kepala istana Guanghan mengangguk. Chen Ping menggunakan formasi tersebut untuk melindungi aura dirinya, pemimpin sekte Jiang, dan lainnya agar tidak terdeteksi oleh Na di Chongjing dan lainnya, dan kemudian meminta kepala istana Guanghan untuk terus bergerak maju bersama banyak orang suci. Tuan, sepertinya ada seseorang di depan Anda, dan ada beberapa. Saat ini, seorang murid di sebelah Di Chongjing berkata. Di Chongjing menutup matanya sedikit, lalu perlahan membukanya dan berkata, kelompok biksu ini cukup bagus. Sebenarnya ada seorang guru Mahayana di antara mereka. Bergembiralah. Jika orang-orang ini ditangkap, kakak senior sumber daya pelatihannya ada di sana. Setelah mengatakan itu, Di Chongjing memimpin orang-orang dan dengan cepat mendekati kepala istana Guanghan dan yang lainnya. Aura kepala istana Guanghan tidak pernah terkendali. Dia sengaja membiarkan Di Chongjing dan yang lainnya menyadarinya. Berhenti, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Segera, Di Chongjing memimpin orang-orang untuk mengikuti kepala istana Guanghan dan bertemu langsung dengan mereka, lalu bertanya dengan keras. Ketika kepala istana Guanghan melihat Di Chongjing dan yang lainnya, dia tertegun sejenak dan berkata, siapa kamu? Gunung Iblis ini bukan rumahmu. Aku bisa pergi kemanapun aku suka. Kepala istana Guanghan mengetahui detail orang-orang seperti Di Chongjing, jadi dia tidak sopan sama sekali. Hei, kamu adalah seorang kultivator wanita, tapi kamu cukup gila. Di Chongjing tidak menyangka penguasa istana Guanghan menjadi begitu gila, dan tampak sedikit terkejut. Tuan, para biarawati ini sangat cantik. Berhentilah bicara omong kosong kepada mereka. Bawa saja mereka kembali dan biarkan kita bersenang-senang. Jika kita sudah cukup bersenang-senang, kita akan mengirimkannya ke paman kita untuk berlatih. Lagi pula itu tidak akan mempengaruhi apapun. Seorang murid sekte tulang darah menjilat bibirnya dan berkata, banyak orang akan berteriak, sekte darah dan tulang dulunya bersembunyi di sana-sini, tapi sekarang mereka bercokol jauh di dalam gunung iblis dan jarang berlarian. Saya jarang melihat biarawati perempuan, apalagi tidur dengan mereka. Kamu adalah pria tidak berharga yang memikirkan wanita sepanjang hari. Di Chongjing melotot, lalu memandang kepala istana Guanghan dan berkata, saudari, karena kamu telah bertemu kami, itu adalah takdir. Biar ku beritahu, ini adalah wilayah kami. Jika kamu ingin lewat di sini, ada harga yang harus dibayar. Wilayahmu, apakah namamu tertulis di sana? Kepala istana Guanghan mendengus dingin. Gadis kecil, mengapa kamu berbicara dengan ketua sekte kami? Biar ku beritahu, area sejauh ratusan mil ini adalah wilayah sekte darah dan tulang kami. Ini adalah penguasa sekte darah dan tulang kami. Jika kamu tidak jujur, aku akan memakan kalian semua. Seorang murid sekte tulang darah berkata dengan galak. Sekte tulang darah. Kepala istana Guanghan tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Pasti semacam sekte yang menangisi ayam dan anjing, dan tidak memilikinya banyak reputasi. Apakah kamu berani mengatakan bahwa sekte darah dan tulang kita tidak terkenal? Di Chongjing langsung marah. Untuk memburu sekte darah dan tulang mereka, para biksu dari generasi Gunung Tian mau bersatu dengan banyak orang. Siapa yang tidak tahu tentang sekte darah dan tulang mereka saat itu? Dan mereka akan gemetar ketika berbicara tentang sekte darah dan tulang. Meskipun sekte darah dan tulang sekarang jauh lebih rendah, tidak mungkin untuk tidak menjadi terkenal. Tapi apa yang dikatakan kepala istana Guanghan memang benar. Dia tidak tahu apa-apa tentang sekte darah dan tulang. Bagaimanapun,
Istana Guanghan telah ada berkali-kali lebih lama daripada Sekte Darah dan Tulang. Jika kamu tidak terkenal, kamu tidak terkenal. Mengapa kamu tidak boleh membicarakannya? Kata kepala istana Guanghan dengan bercanda. Wajah Di Chongjing penuh amarah. Dia mengerutkan kening, menatap kepala istana Guanghan dan bertanya, siapa kamu? Kamu tidak tahu tentang Sekte Darah dan Tulang kami. Apakah kamu pernah mendengar tentang Istana Guanghan? Penguasa Istana Guanghan bertanya. Istana Guanghan. Di Chongjing tertegun, lalu mengangguk, saya pernah mendengarnya. Itu adalah sekte yang didirikan belum lama ini di bagian paling selatan Gunung Tianmo. Apakah kamu dari Istana Guanghan? Ya, saya adalah kepala istana Guanghan. Kepala istana Guanghan mengangguk. Istana Guanghan berjarak ribuan mil dari sini, dan sebagian besar merupakan daerah pegunungan. Ada juga monster yang merajalela. Apa yang kamu lakukan di sini? Di Chongjing tidak mengerti, Istana Guanghan berada di bagian paling selatan Gunung Tianmo, kenapa dia datang ke sini? Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa pergi kemanapun aku suka. Kata kepala istana Guanghan sambil mencibir. Melihat ekspresi tak kenal takut di wajah istana Guanghan, Di Chongjing ragu-ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu bisa pergi. Kepala istana Guanghan tercengang dan bertanya, bukankah kamu mengatakan ini adalah wilayahmu? Apakah kamu tidak ingin menghentikan kami? Aku tidak akan menghentikanmu. Ayo pergi. Di Chongjing menggelengkan kepalanya. Tuan, mereka. Para murid sekte tulang darah di samping merasa cemas. Banyak sekali biarawati wanita cantik, jika dibiarkan akan sulit ditemukan di kemudian hari. Diam. Di Chongjing melotot, lalu merendahkan suaranya dan berkata, saya sudah lama mendengar tentang Istana Guanghan. Istana ini sangat kuat, dan semua orang tahu sistem esnya. Mungkin membekukan kita semua. Manusia es kecil. Petik 2. Dan menurutku kekuatan kepala istana Guanghan tidak lebih buruk dariku. Jika kita benar-benar melakukannya, aku tidak tahu siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Biarkan mereka pergi dulu, dan tunggu sampai kita kembali ketemukan kakak kedua kita sebelum membuat rencana. Ternyata Di Chongjing sedikit takut ketika mendengar bahwa dia dari istana Guanghan. Jangan mencuri ayamnya tapi kehilangan nasinya, nanti merepotkan. Biarkan saja orang-orang seperti istana Guanghan pergi, dan tunggu untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah menghubungi Tan Rongkun. Ketika kepala istana Guanghan melihat Di Chongjing hendak melepaskan mereka, dia bingung sejenak. Dia mengira orang-orang ini akan mengambil tindakan, tetapi saat itu Chen Ping dan yang lainnya akan bergegas keluar dan menangkap mereka penjaga. Namun siapa sangka ketika mendengar bahwa dirinya berasal dari istana Guanghan, ia langsung menyerah dan ingin membiarkan mereka lewat. Kalian sekte darah dan tulang hanyalah sekelompok pengecut. Kita semua adalah kultivator wanita, namun kita bahkan tidak berani melakukan apapun. Apakah kamu takut dengan nama istana Guanghan kami? Penguasa istana Guanghan dengan sengaja memprovokasi Di Chongjing. Kamu sialan. Murid sekte tulang darah di samping merasa cemas dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Di Chongjing. Semakin provokatif kepala istana Guanghan, Di Chongjing semakin merasa bersalah. Dia selalu merasa bahwa pihak lain sengaja mencari masalah. Di Chongjing, yang baru saja meledakkan tubuhnya dan hampir mati, sekarang jauh lebih berhati-hati. Pria baik tidak berkelahi dengan wanita, jadi kamu boleh pergi. Di Chongjing meminta anak buahnya menyingkir. Ketika kepala istana Guanghan melihat provokasi seperti itu, orang ini bahkan tidak mengambil tindakan dan masih bisa menahannya. Kamu pengecut sekali. Kamu bahkan tidak berani mengambil tindakan ketika seseorang memprovokasi kamu seperti itu. Apakah kamu mati sekali dan kamu takut? Chen Ping melihat Di Chongjing terlalu berhati-hati, jadi dia berhenti bersembunyi dan keluar. Di Chongjing, tubuh fisikmu pulih dengan sangat cepat. Karena kamu mati sekali, kamu tidak mau bertobat,
dan kamu benar-benar melakukan perampokan di jalan. Itu benar-benar mempermalukan guru dan dia. Master Sekte Jiang memandang Di Chongjing dan berkata dengan jijik. Ketika Di Chongjing melihat Chen Ping, Master Sekte Jiang dan lainnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka orang-orang dari Istana Guanghan akan bersama orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis. Ternyata itu kamu, tak heran kamu ingin merangsangku untuk melakukan sesuatu. Setelah Di Chongjing mengatakan itu, dia berbalik dan lari, tidak peduli dengan murid-murid yang mengikutinya.